Pemirsa, masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Balita perempuan di Batu Cermin Samarinda terjatuh dan terseret banjir. Permukiman padat di Karangasem Ulu Sungai Kunjang Samarinda terbakar. Puncak Festival Irau Tengkayu di Tarakan berlangsung meriah. Musibah kebakaran di Samarinda terjadi Senin siang. Lokasinya di Jalan Adam Malik 2, Gang Citra Baru, Kelurahan Karangasem Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang. Untuk memadamkan kobaran, sejumlah petugas dan relawan pemadam dikerahkan. Saat kebakaran terjadi, sejumlah warga tengah beraktivitas di luar rumah. Mereka secepatnya pulang setelah mendapat kabar dari kerabatnya. Sementara warga lainnya menyatakan api pertama terlihat dari atap rumah berlantai 2. Dari atas atap lantai 2. Lantai 2 ya? Iya. Rumah yang mana? Ini Bang, yang ini Bang. Yang ada mesin jahit di atas sana. Oh, yang tengah ya? Iya. Tapi berarti dari atas dari pelapon kayaknya sih. Iya, dari pelapon enggak ada ledakan, Bang. Enggak ada sih, enggak ada ledakan. Tadi begitu kejadian? Udah kejadian baru ada ledakan. Mungkin baru kan ada kebakaran kan. Kurang tahu Mas, sudah terbakar hangus saya baru datang. Saya kan kosong di rumah. Iya. Kosong rumah ini saya bantu anak untuk nemani tukang renovasi di seberang. Nah setelah itu menantu ngabari di Gang Citra Baru ada Malik, Pak, kebakaran depan rumah Bapak, di depan rumah Bapak, rumah Mbok yang jualan roti gembong. Dia bilang ya Allah, bilang udah walau silang-silangan udah saya ini umur sudah tua mau ngebut gimana, disalib sama anak tadi yang di jembatan makam, lewat itu mujahidin baru motong masalah lagi. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menyatakan, upaya pemadaman tidak terlalu sulit meski aksesnya sempit. Tercatat 5 rumah yang gagal diselamatkan dalam musibah tersebut. Kurang lebih jam 9:02 terjadi kebakaran di Jalan Adam Malik, tepatnya di Gang Citra Baru, RT 02. Bakar sementara 5 buah rumah, tinggal rumah kayu semua. Kendala di lapangan sendiri seperti apa? Kendala di lapangan, jalan akses sempit dalam gang, cuman untuk air tadi banyak relawan ngambil air di kolam-kolam ada airnya lumayan. Setelah 1 jam berupaya, kobaran berhasil dipadamkan. Tidak ada korban jiwa dari peristiwa ini dan penyebab pasti terjadinya kebakaran diselidiki polisi. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Taman bermain untuk anak di Balikpapan ini kini sudah tersebar di beberapa titik di wilayah kota. Tempat seperti ini sengaja dibuat untuk mengurangi aktivitas anak terhadap gadget atau piranti elektronik. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana atau DP3 AKB menyebut, taman bermain bagi anak yang dibuat itu umumnya berada di luar ruangan. Tujuannya untuk memberikan hiburan yang hemat dan murah biaya sekaligus menyegarkan. Salah satu usaha kita itu pun kita baru tahun ini bisa 3 karena keterbatasan daripada dana kita yang untuk outdoornya, yaitu di Taman Bekapai, kalau nggak salah, habis Islamic Center ya, sama di satu Puspa Yugo ya yang ini. Nah
itu baru kami buat 3, mudahan saja kami tahun depan ada anggarannya yang bisa untuk outdoor. Karena apa, kami lihat memang sangat bermanfaat sekali bagi masyarakat dan khususnya bagi anak-anak. Paling tidak dengan adanya taman bermain yang istilahnya ramah anak itu, dia tidak harus ke mall untuk bermain, untuk perosotan dan sebagainya. Bagi orang tua, langkah yang dilakukan pemerintah kota sangat tepat. Dengan bermain di tempat itu, anak-anak tidak hanya melupakan bermain gadget, namun mereka juga mudah bersosialisasi dengan anak seusianya. Jadi anak-anak itu ada waktu luangnya untuk bermain, baru dia ndak fokus ke HP gitu loh. Emang sering bermain di sini, Bu, setelah pulang sekolah? Iya, Sering bermain ya. Ibu kalau boleh tahu warga mana, Bu? aku warga RT 32. Dekat sini juga, kelurahan. Ada masukan lain mungkin, Bu, untuk Dinas DP3 ini, Bu, untuk wahana permainannya? Masukannya sih, menurut aku sih bagus saja. Setidaknya kan anak-anak itu kurang main HP, sudah ada fokus ke sini bermain, habis bermain pulang istirahat tidur aja. Langsung tidur ya, Bu, ya. Untuk saat ini, taman bermain anak di Balikpapan ini tersebar di 3 titik, yakni Taman Wiloyo, Puspoyudo, Taman Bekapai, dan Islamic Center. Kedepannya, Pemkot akan menambah jumlahnya dengan tujuan untuk mempertahankan kota Balikpapan sebagai kota layak anak. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN di Sepaku, Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur ini masih berlangsung. Sebagian fisik bangunan sudah berdiri tegak dan sudah bisa dimanfaatkan, di antaranya Istana Presiden dan Gedung Kementerian. Bangunan tersebut lokasinya berada di kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP. Agar situasi IKN bisa dikenal secara luas, otorita menggelar pemilihan putri IKN mulai dari tingkat provinsi hingga nasional. Para pemenang kontes ini nantinya akan bertugas mengenalkan IKN lebih luas kepada masyarakat, termasuk dunia internasional. IKN sendiri karena kita baru di sini, jadinya kita mau ngejebarin kalau misalnya kita tuh punya ibu kota yang sangat bagus gitu. Apalagi IKN sendiri kan daerah otorita yang baru. Kemudian ekonomi kreatifnya, terus pariwisata di IKN ini bakal kita kembangin lagi, biar orang-orang di luar sana yang nggak tahu tentang IKN lebih tahu lagi. Nah, apa sih yang paling menarik dari IKN ini, Mbak? Karena IKN ini pusat pemerintahan, jadi orang-orang kan nggak tahu tuh, yang orang-orang tuh cuma tahu oh ini cuma kayak pusat pemerintahan doang, nggak tahu dalamnya seperti apa gitu. Padahal di sini tuh banyak banget kayak ini bakalan jadi forest city pertama di dunia gitu. Punya trik-trik tersendiri nggak untuk lebih meyakinkan di dunia luar bahwa IKN itu sebenarnya semenarik itu? Ada dong pastinya, karena IKN sendiri kan untuk menunjang Indonesia Emas 2045 nanti. Ini untuk perlombaan tingkat nasional ada, Mbak? Ada nanti di akhir bulan ini di Surabaya tempatnya. Oke, itu Diikuti oleh seluruh perwakilan dari Indonesia. Untuk bisa memenangi kontes tersebut, para peserta harus menguasai bidang ekonomi, sosial, budaya, hingga pariwisata. Sementara final Putri IKN 2024 ini digelar di Surabaya bulan ini. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Bandara Nusantara IKN di Sepaku Penajam Pasir Utara ini kini telah memasuki tahap akhir pengerjaan.
Landasan pacu pada bandara ini panjangnya mencapai 2.200 meter dan diperkirakan pengerjaannya akan selesai pada 11 Oktober 2024. Terkait keinginan untuk menjadikan Bandara IKN sebagai bandara komersial, diakui oleh Kementerian Perhubungan masih melakukan proses. Salah satu pokok bahasannya adalah menyusun aturan dari bandara VVIP menjadi bandara komersial. Kita sedang finalisasi, insya Allah nanti tanggal 10-11 Nero Boarding sudah bisa mendarat. Kalau bangunan terminal sudah selesai. Pak, kalau untuk dibuka untuk penerbangan komersial bisa nggak nih Kak? Mungkin kita lagi finalisasi aturannya ya. Tapi kalau umum dalam tanda petik mereka yang bertugas di sini bisa menggunakan. Sementara untuk transportasi darat, pihak Kementerian Perhubungan menyatakan kendaraan berbahan bakar fosil nantinya akan diperbolehkan di titik tertentu. Sementara untuk kawasan IKN hanya diperbolehkan kendaraan berbasis listrik. Darat kan kita punya konsep EV ya, jadi di inti itu ada bis listrik yang keliling, lalu kita ada ART yang keliling dengan headway kira-kira 8 menit muter sepanjang lebih dari 4 kilo ya. Lalu ada bis juga dari titik ke titik itu ada juga yang EV. Nanti kalau sudah mulai operasi kendaraan-kendaraan dengan bahan bakar fosil harus di titik-titik tertentu ya. Khusus untuk sarana transportasi, di wilayah IKN kini sudah tersedia 5 bus listrik dan 1 kereta otonom. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Penajam, Pasir Utara.